Shalom, sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandaheng. Bagaimana kabarnya saudara-saudari pemirsa Hope Channel? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita tidak merasa baik-baik saja, kita memiliki masalah dalam kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada di acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga yang menjadi narasumber adalah keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, dan yang akan menjadi moderator adalah keluarga Bapak Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda bisa menyaksikan program ini melalui sosial media Hope Channel Indonesia, melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan juga Anda bisa menyaksikan di website kami di hopechannel.id. Dan pastikan juga Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa moderator kita pada malam hari ini, Bapak Leo dan Ibu Fitri. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Puji Tuhan. Gimana Dian kabarnya? Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini. Langsung saja saya menyerahkan acara ini kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaheng yang sudah memulai acara dari Studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Malam hari ini kita akan mengikuti kembali pembahasan di Obsesi Hati. Ya. Dan saat malam ini episode yang ke-80. Memang time flies ya. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Sudah 80 topik yang dibawakan, pelajaran yang dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta ya. Luar biasa, pelajaran-pelajaran yang sangat indah. Puji Tuhan. Dan malam ini judulnya memang sedikit agak panjang, tetapi ini sangat menarik judulnya ini. Tentunya. Apa itu judulnya? 10 kebiasaan keluarga bahagia. Dan ini dibahas secara ilmiah ya, karena memang pendeta ini memang gelarnya sudah jauh di atas kita ya. Dokter dan baik, dokter ya. Baik pengalaman hidupnya maupun gelarnya kita jauh di bawah. Nanti menarik kita dengarkan nih, apa pembahasan 10 kebiasaan keluarga bahagia secara ilmiah. Baik, namun sebelum kita mendengarkan topik pembahasannya, kita akan membaca ayat inti yang terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini, kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf dari program Obsesi Hati. Kiranya Tuhan, pelajaran-pelajaran yang dibawakan itu dapat menjadi kekuatan dan juga pedoman bagi kami di dalam kehidupan kami. Dan keluarga kami dapat lebih baik, lebih setia kepada Tuhan, dan kelak masuk ke dalam kerajaan surga. Saat ini kami berdoa khususnya untuk narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, agar mereka dapat membawakannya dengan baik dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Berkati juga semua jaringan internet dan juga teman-teman di Hope Channel agar dapat mengoperasikannya dengan baik dan dapat tersebar kepada seluruh pemirsa. Berkati juga para pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kehidupan yang dapat kami praktekkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik-baik. Pemirsa setia Hope Channel Indonesia dan juga khususnya Obsesi Hati, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada tertera di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa mengirimkan pertanyaan saudara melalui media sosial dari Hope Channel Indonesia, yaitu melalui YouTube dan juga Facebook.
saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan dan lokasi di mana saudara berada. Kita langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika, di North Carolina. Ya. Shalom. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi dari North Carolina. Iya, selamat malam pagi di Indonesia. North Carolina. Kita udah nggak sabar nih menanti pembahasan 10 kebiasaan keluarga bahagia. Ini baru 10, belum 20 ya. Luar biasa ini. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia di Indonesia atau di mana saja berada. Dan kita merasa senang untuk membahas satu judul yang penting, yaitu kebiasaan keluarga bahagia. Ya, ternyata keluarga yang berbahagia itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ya, dan inilah yang kita akan pelajari. Nah, ayat yang kita sudah dibacakan tadi tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 17. Kita coba baca lagi. Ini adalah ayat yang sudah dibacakan oleh Fitri tadi. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita akan memberikan 10 kebiasaan keluarga bahagia. Dan kalau kita semua mengerti yang ini adalah benar-benar prinsipnya, maka kita harus melakukannya. Berbahagialah kalau kita melakukannya. Satu hal yang menarik bahwa kalimat ini dikatakan oleh Yesus sesudah ia membasuh akan kaki daripada murid-muridnya. Artinya Yesus menunjukkan kerendahan hati. Ya. Nah, kalau kamu tahu ini, lakukan, kamu akan berbahagia. Artinya, kalau kita mempunyai kerendahan hati di dalam mengikuti berbagai macam prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk rumah tangga yang baik, maka kita akan mempunyai kebahagiaan tersebut. Ya. Nah, untuk itu kita ingat kita sudah bahas mengenai 7 kebiasaan daripada keluarga yang sangat efektif, ya. Dan itu yang ditulis oleh Stephen Covey. Mungkin kita ambil dulu dia punya kesimpulan sedikit, ya intisarinya yang kita bahas pada minggu yang lalu. Kemudian kita lihat secara ilmiah bagaimana prinsip-prinsip kebiasaan itu boleh menjadi kebahagiaan daripada kita masing-masing. Ya. 7 kebiasaan keluarga bahagia menurut Stephen Covey adalah yang sebagaimana telah kita bahas minggu lalu. Pertama adalah proaktif. Saya bisa. Ya, proaktif artinya kita tidak reaktif. Jadi kalau orang mengatakan artinya marah sekalipun kita dapat tenang menghadapinya. Kita bisa mengatasi itu. Ya, dengan kekuatan Tuhan. Ya. Kemudian yang berikut adalah kita harus melihat mission statement daripada keluarga, apa yang menjadi tujuan akhir daripada keluarga kita, itu yang kita harus penting untuk kita miliki dan ketahui. Dan ingat, mission statement yang sebagaimana kita katakan minggu lalu adalah yang dibuat oleh seluruh anggota keluarga supaya kita bisa mencapainya bersama. Jangan dibuat oleh suami sendiri atau istri sendiri. Kemudian yang ketiga, kita lihat buat yang terpenting lebih dahulu. Apa yang terbaik bagi keluarga Anda, itu yang kita lakukan lebih dahulu. Kemudian pikirkan menang, semua anggota keluarga bisa menang. Jadi win-win solution. Ya. Jadi jangan kalau misalnya kita marah, kamu harus buat ini. Ya, menang sendiri, tetapi anak ataupun istri yang dengar itu ya dalam keadaan perasaan kalah. Kita harus mencari solusi untuk menjadi apa, win-win solution. Dan kemudian kita lihat yang kelima, Anda cari dulu untuk mengerti, baru untuk dimengerti. Anda dengar dulu baru berbicara. Dan sebagaimana telah kita katakan minggu lalu bahwa kalau kita dengar itu bukan saja dengan kuping kita, tapi kita dengar dengan perasaan kita. Oh, begitu rupanya perasaan kamu. Jadi kita belajar untuk mengerti situasi. Oke, kemudian adanya satu sinergi, ya rayakan perbedaan, belajar bekerja sebagai satu tim, ya. Jadi bukan hanya satu pendapat, dua pendapat, tetapi menghasilkan suatu pendapat yang terbaik daripada semuanya. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Anda pertajam gergaji, belajar untuk peduli kepada diri sendiri dan keluargamu. Inilah yang dianjurkan oleh Stephen Covey sebagai 7 kebiasaan keluarga bahagia. Nah, kita akan coba lihat bersama apa yang membuat seorang itu bahagia. Menurut Martin Seligman, seorang psikologis, dikatakan sebagai berikut. 60% dari kebahagiaan datang dari lingkungan dan genetik. Ya.
Jadi Kemudian 40% dari kebiasaan tergantung kepada kita sendiri, ya. Jadi kita punya proaktif, keadaan diri kita itu sangat penting sekali, ya. Lingkungan itu hanya 60%. dan kita juga perlu ketahui bahwa kita tidak bisa terus-menerus bahagia. Ada masanya di mana kita mendapatkan tantangan, dan bagaimana caranya kita mengatasi tantangan itu, itulah caranya akan dapat membahagiakan kita. Oke. Kemudian apa yang kita dapatkan menurut PLOS ONE? Ya, PLOS ONE ini adalah Public Library of Science, ya. Nah, dia katakan bahwa emosi yang paling sering dialami seseorang adalah gembira, disusul dengan cinta dan kecemasan. Jadi sebetulnya kita mempunyai suatu potensi yang besar untuk gembira, ya, dan mempunyai kasih sayang. Namun, ya, betapa sering keadaan ataupun mungkin suasana dan sebagainya dan kedewasaan menyebabkan kita jadi cemas. Ya. Tetapi apa yang dikatakan bahwa manusia mengalami emosi positif berapa kali? 2,5 kali lebih banyak dari emosi negatif. Jadi kalau kita bisa pusatkan untuk bagaimana supaya kita mempunyai emosi yang positif ini, maka kehidupan kita akan lebih berbahagia. Oke. Dan apa yang akan membuat Anda berbahagia? Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Kita akan coba lihat 10 kebiasaan, dan itu berhubungannya dengan pembahasan secara ilmiah. Yang pertama adalah Kita harus selalu berterima kasih, ya. Bila kita mengatakan terima kasih, maka kita memfokuskan kepada sesuatu yang positif dalam kehidupan. ya, jadi memori yang menyenangkan mendorong produksi serotonin, ya, dalam anterior cingulate cortex. cortex. Oke. Jadi teknik ini sering digunakan untuk merawat depresi. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai depresi, mungkin ingat pembahasan satu waktu pada masa yang lalu tentang orang yang sudah rasa putus asa saat dia sudah bercerai dengan 2 istri. John Kralik, ya. Jadi bagaimana dalam keadaan depresi kemudian dia baru ingat, saya harus berterima kasih, ya, dengan apa yang ada. Maka keadaannya berubah menjadi ya, makin hari makin baik, makin sehat, tekanan darah tingginya itu jadi normal, ya, penyakit jantungnya itu makin membaik. Jadi kita coba lihat bahwa ini digunakan untuk merawat depresi. Kita harus mempunyai satu sifat yang selalu berterima kasih. Jadi kebiasaan daripada orang yang berbahagia adalah selalu mengucapkan terima kasih, ya. Dan berterima kasih atas kegembiraan dalam kesederhanaan. Jadi bukan perkara-perkara yang hebat yang terjadi baru kita bilang terima kasih. Tapi pikirkan saja hal-hal yang sederhana yang membuat Anda gembira. Nah, kesenangan sederhana itu nggak perlu besar. Apakah kesenangan untuk kita main sama-sama cucu, main sama anak-anak, ya, duduk santai, ya, atau main games bersama-sama, ya. Kita berterima kasih untuk sesuatu perkara yang sederhana, atau makanan sederhana, sesuatu perkara yang kita masih bisa menikmati dan bersyukur kenapa kita masih bisa makan. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita masing-masing. Kemudian faktor yang kedua. Yang kedua, kita selalu coba untuk tidur yang nyenyak. Ya. Nah, tidur yang nyenyak ini penting sekali. Bagaimana Anda lihat di dalam ini foto ini, kalau nggak bisa tidur, ya, pakailah itu mata, ya, penutup mata. Sebab kalau dengan pakai penutup mata ini, kita punya tubuh berpikir, rupanya sudah gelap. Makanya kalau kita tidur tidak boleh kita usahakan buka jendela atau sisihkan horden. Kalau bisa kita tutup, ya, gelap sekali. Kalau di siang hari. Iya, siang hari, ya, supaya mata kita itu membuat signal kepada tubuh kita bahwa ini sudah malam. Nah, kalau sudah malam, sudah gelap ini, barulah keluar hormon melatonin. Sedangkan melatonin ini dia akan menekankan semua fungsi-fungsi gonadal. Jadi akibatnya akan menolong memperlambat fungsi-fungsi yang terjadi dalam tubuh kita, sehingga kita akan dapat tidur dengan lebih nyenyak. Ya, dan juga akan mendapatkan dan menambah tingkat serotonin di dalam hipotalamus kita. Ya. Jadi secara ilmiah kita lihat bahwa tidur itu adalah merupakan satu perkara yang sangat penting sekali yang membawa kepada suatu kebahagiaan. Dan ingatlah, bila otak mendeteksi adanya cahaya, tubuh akan mendorong pengeluaran hormon stres untuk membangunkan tubuh lebih cepat. Hebat sekali, ya, Tuhan. Jadi luar biasa sekali ini. Ya.
Jadi sama seperti yang kita katakan di dalam bagaimana episode mengenai keluarga yang sehat, ya kita sudah memberikan resep-resepnya dengan akronim celebration. Kita harus rest. R stands for rest, paling sedikit 6-8 jam setiap hari dalam suasana gelap. Ya, jadi bangun pun dalam keadaan yang lebih segar sehingga Anda mempunyai keadaan yang siap untuk menghadapi hari yang baru ya dengan penuh kebahagiaan. Tetapi kalau sudah kurang tidur, maka kita bangun sudah ngomel-ngomel dan menggerutu dan sebagainya. Akhirnya hari itu kita tidak berbahagia. Jadi ada yang bilang katanya, oh, this just got up from the wrong side of the bed. Karena dia kurang tidur ya. Hanya soal tidur ya menentukan kebahagiaan kita atau tidak. Ya. Kemudian yang berikut kita coba lihat adalah selalu berolahraga. Nah, berolahraga itu akan memang stres kan, tubuh kita bekerja, jalan ya cepat ya. Tapi setelah stres itu berakhir, kita mendapatkan endorfin. Itulah kita punya hadiah ya. Dan endorfin ini sama seperti kita katakan pada episode yang lalu, bahwa itu seperti morfin. Jadi kita rasa sakit-sakit pegal itu sudah hilang. Malahan mood kita jadi lebih baik ya. Ya, nggak perlu maraton, ya, hanya jalan. Memang maraton juga menghasilkan endorfin. Iya. Tapi tidak perlu maraton untuk mendapatkan endorfin. Hanya jalan cepat saja sudah bagus akan menghasilkan endorfin ini. Jadi ini endorfin yang keluar dari kelenjar pituitary ini keluar pada saat kita exercise. Pada saat kita tertawa, terbahak-bahak, ya. Itulah sebabnya banyak penulis atau komposer memandang bahwa berjalan adalah proses kreativitas yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Itu memberikan perasaan senang kepada mereka sebab adanya endorfin tersebut. Apalagi kalau kita berjalan sambil berbahagia. Kalau berjalan sampai, kan pernah dilakukan satu eksperimen, orang itu exercise tapi ngomel-ngomel, tidak akan menyebabkan dia sehat. Ini dosen saya itu namanya Dr. Melvin Harding dari Loma Linda, sambil kelas dari dia. Kemudian dia adalah seorang yang mempunyai gelar 3 doktor. Dia doktor di dalam medicine, doktor dalam public health, dan juga doktor di dalam farmakologi, farmasi. Dan dia cerita, dan penelitiannya adalah mengenai masalah exercise yang ngomel-ngomel dan menggerutu, kolesterolnya naik. Tetapi kalau dia exercise-nya dengan baik, bergembira dan sebagainya, kolesterol turun. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sekali untuk bergembira pada saat kita berolahraga. Makanya berolahragalah suami istri sekalian jalan, cerita ya. Itu kebiasaan yang sangat baik untuk membahagiakan keluarga. Kemudian yang keempat, selalu belajar dan belajar. Mengapa? Sebab otak mencari pengetahuan baru berarti adaptasi permanen untuk mengubah lingkungan, ya. Dan memang pendidikan merubah lingkungan kan. Dan ini menggunakan proses ini otak akan berkembang, menghadiahkan usaha sendiri untuk menyerap dan memproses informasi baru dengan apa? Dopamin. Dan dopamin ini terkenal dengan hormon yang menggembirakan. Gembira, hormon sukacita. Jadi malahan pernah dilakukan satu percobaan di mana tikus itu dia mendapatkan dopamin. Wah, enak sekali ya ini hormon yang menyejitakan. Jadi tikus itu tap ya, dia ketuk itu ini supaya dapat sampai 4.000 kali. Begitulah senangnya tikus ini untuk mendapat hormon dopamin ini sehingga dia ketuk dalam percobaan itu. Jadi kita perlu belajar, karena kalau kita belajar itu akan memberikan kepada kita kesukaan. Hormon sukacita. Ya, dan itu tidak usah takut untuk mencoba sesuatu yang baru, ya. Sebab sesuatu yang baru mengubah lingkungan Anda merasa senang, dan itulah yang menghasilkan akan hormon dopamin ini, ya. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Sebab itu perlu kita mempunyai suatu tujuan hidup, ya. Apakah arti dan tujuan kehidupan? Dan kita akan didorong oleh maksud atau tujuan kehidupan itu. Kemana kita mau pergi? Kemana kita mau bawakan keluarga kita? Coba kita pikirkan tujuan hidup itu apa untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itulah kami senang ya di masa tua ini ya. Masa pensiun. Kita dalam masa tua kita masih bisa
menghasilkan, artinya menolong sesuatu menjadi berkat dan berbagai macam kegiatan ya. Kenapa? Oleh sebab kita punya tujuan ya, yaitu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama manusia ya, menolong sesama supaya adanya satu perubahan dalam kehidupan kita ya, dan kita juga jadi tidak pikun. Iya, terus kan coba menghasilkan ini sampai 80 episode kita ini harus terus belajar. Kalau nggak belajar ya, wah kita akan mandek ya. Dan ini hanya salah satu program kita ya, begitu istilahnya, hal yang lain. Jadi kita harus coba mencari tujuan hidup kita dan kemungkinan ini tidak terbatas ya. Sebab itu kita harus bertahan dengan semangat, kita punya passion ini ya. Bila mana kita punya waktu senggang, buatlah hal yang membuat Anda bahagia dan gembira. Dan bila setelah kerja keras, Anda bisa santai. Aduh, ini kan kalau sudah selesai ini episode ini obsesi hati, aduh rasanya lega, bisa santai ya. Tapi sudah mesti lagi sedia lagi untuk minggu depan, bikin lagi, kerja lagi, belajar lagi, bikin lagi PowerPoints. Jadi begitulah, kita kerja keras, habis itu kita santai, bahagia dengan keadaan yang bisa kita capai. Jangan kita hilang semangat ya, semangat terus katanya. Iya, jangan dibatasi oleh usia ya. Baru beberapa minggu yang terakhir ya, dan baru dirampungkan kemarin oleh percetakan Advent Indonesia bahwa tentang kami punya buku yang terakhir. Jadi baru saja kami sudah selesaikan dengan baik lagi buku yang baru. Diedit kembali, di finalize terbitan. Jadi itu kita harus tidak boleh berhenti, semangat terus. Kemudian yang faktor yang kelima, ambil kesempatan untuk menjamah dan memeluk. Kita peluklah suami kita, suami peluklah kita istri. Jangan menyendiri, sebab manusia itu perlu interaksi sosial. Sangat penting ya. Ada berbagai bentuk dukungan tubuh, khususnya jamah dan pelukan, akan mempercepat seseorang untuk sembuh dari suatu penyakit. Makanya sudah kita pelajari bagaimana touch terhadap bayi sekalipun yang masih prematur di inkubator itu akan menyebabkan dia dapat bertumbuh dengan lebih cepat. Demikian juga kita yang dewasa ini ya, perlu jamahan antara suami dan istri. Peluk anak Anda, peluk suami Anda, peluk istri Anda. Sebab kalau kita tidak memeluk yang kita kasihi, apa yang terjadi? Otak melihat absen dari langkah yang akan mengurangi penderitaan fisik Anda, sehingga mood akan berubah dan bisa menjadi depresi. Itulah sebabnya perlulah untuk memeluk ya, untuk menjamah akan yang kita kasih dan sebagainya. Ini satu perkara yang sangat penting sekali ya untuk kebahagiaan kita. Oke. Kemudian penting berada di antara orang yang ada sungguh merasa senang dan kasihi. Ya, ambil waktu dengan mereka yang merasa bahagia dan ingat bahwa hidup itu sangat bernilai ya. Kalau Anda terus dengan orang yang tidak memberikan kebahagiaan, maka kehidupan Anda menjadi malapetaka terus. Saya ada satu teman, aduh kasihan sekali. Saya sampai bilang, kenapa dia sendirian ya? Kenapa? Jadi waktu kami di cruise ship, di Mediterranean cruise, waktu itu saya kasih tahu sama teman-teman yang lain, kenapa dia kok sendirian saja selalu bilang, kami jengkel itu kalau bertemu dengan dia itu selalu ngomel aja, sakit ini, sakit itu. Ya kita kan semua makin tua kan adalah rasa sakit, sakit. Tapi dia terus bicara sakit. Jadi kita rasa kita, kehidupan kita bersama dengan dia itu penuh dengan malapetaka. Nggak mau orang banyak menggerutu. Kita harus hindarkan, tetapi memberikan suasana yang menggembirakan. Kalau Anda tersenyum kepada orang lain, bergembira dan sebagainya, mengajak orang lain untuk juga bergembira. Oke. Kemudian faktor yang berikut adalah sangat penting sekali. Jangan sembunyikan sesuatu, selalu katakan yang mengganggu pikiran Anda. Sebab kalau kita membungkam, kita tidak mau kasih tahu apa yang mengganggu pikiran kita, yang tidak menyenangkan, maka itu akan mempengaruhi otak kita. Emosi yang negatif memberikan pengaruh yang lebih kecil kepada kebugaran Anda. Itu sangat baik untuk mengemukakan problem Anda, sehingga otak Anda akan memproduksi serotonin dan mendapatkan sisi positif dari sesuatu situasi yang tersebut. Jadi nyatakan. Itulah sebabnya kita bahas tentang komunikasi dan pakai I statement. Komunikasi memberikan satu suasana yang menyenangkan, yang mengeluarkan apa yang ada dalam hati kita, dan ini mendapatkan
akan menghasilkan serotonin yang sangat baik sekali, suasana yang baik. Jadi yang bahagia adalah mereka yang menghargai percakapan yang benar. Bukan chit-chat, bukan hanya ngomong-ngomong kosong aja, apa kabar, gini ya. Tidak, tapi dalam. Kita punya conversation itu dalam, ya. Jadi sehingga kita bisa menceritakan apa kalau kita nggak senang, kita kasih tahu kepada kita punya pasangan, ya. Jadi bicarakan tuh sesuatu yang nyata, misalnya perasaan apa yang kita mau ekspresikan dengan baik, biarpun itu menyakitkan, tetapi dengan memakai I statement, maka orang itu bisa mengerti, pasangan kita bisa mengerti. Kemudian percakapan yang menyenangkan itu membuat kita lebih bergairah dan semangat. Ya. Ingat kita akan kemana nanti akhir tahun? Ke Orlando. Kita ke Orlando, Florida, dan kita sudah atur siapkan makanan 31 orang kita akan kumpul. Iya, semua saudara-saudara bersaudara dengan anak cucu ada 3 generasi. Iya, jadi senang sekali kita. Bergairahlah. Bergairah kita sudah pikirkan games apa yang kita main dan sebagainya. Kita akan berenang bersama-sama dan sebagainya. Water slide. Jadi percakapan sesuatu perkara yang kita akan tuju bersama hal yang menentukan. Dan apa yang disebutkan bahwa penelitian dari Public Library of Science, semua kebiasaan percakapan nyata adalah satu keharusan. Kita harus menyatakan apa yang kita mau berbicara, apa yang kita mau lakukan, tetapi jangan pendem-pendem, diam-diam. Jadi percakapan itu adalah nyata. Harus satu keharusan, tidak boleh kita simpan-simpan. Oke. Nah sekarang kalau kita ada suatu masalah, apa yang kita harus buat? Ya, kita harus selesaikan masalah itu satu persatu. Karena otak kita ini tidak pernah berhenti-henti mencari solusi untuk masalah yang mengkhawatirkan kita ini, dan ini mengambil banyak energi. Jadi problem tetap ada, ya. Kapan bila otak kita merasa capek hingga timbul kekhawatiran dan adanya irritation, ya. Itulah sebabnya setiap keputusan yang diambil membuat otak merasa puas, dan sejumlah neurotransmitter yang menenangkan limbic system dan menolong kita untuk melihat dunia dengan terang dan lebih baik. Ya. Jadi harus diselesaikan problem. Jangan kita kesampingkan, ya. Untuk menjadi keluarga yang bahagia, ada problem, tackle it. Ya, jadi mengambil keputusan itu membuat sesuatu perkara yang baik secara fisik tubuh kita, dan kita merasa lebih berbahagia, ya, lebih menyenangkan kehidupan itu. Kemudian bagaimana yang ke-8? Ya, kita melibatkan diri dalam antisipasi yang menyenangkan, ya. Otak kita mengalami kesenangan bila antisipasi hal yang menggembirakan, seperti kita mau ada reunion ini. Wah, senang sekali. Hanya mikirkan itu aja sudah senang. Belum lagi membicarakan makanan-makanan yang akan disajikan oleh kakak saya, adik saya, wah, itu menggembirakan sekali. Apakah itu makanan, bermain, atau hubungan seks, berpacaran, bertemu dengan teman lama, ulang tahun dan sebagainya. Makanya kita senang sekali untuk cruise ini, ya. Bertemu dengan teman-teman yang 50 tahun lalu. Waduh. Kita sudah rencanakan untuk bulan Mei ke mana? Kita mau pergi ke Daniel River Cruise. Dengan anak-anak mau pergi ke Disney Cruise. Jadi itu menyenangkan. Ya, memikirkan, merencanakan saja sudah menyenangkan. Apalagi kita waktu ke bulan Mei itu bersama dengan teman-teman lama yang sekolah 60 tahun yang lalu. Waktu saya masih di SMA dulu. Waduh. Luar biasa, ya. Jadi ikut River Cruise. Itu hal yang menyenangkan, ya. Jadi kita harus libatkan dan antisipasi hal yang menyenangkan, itu membuat kita bahagia. Dan apa kebiasaan yang bahagia itu? Menerima hal yang positif dalam kehidupan. Jadi jangan kita turn back. Jangan kita lihat ke belakang. Pengalaman negatif waktu susah dan sebagainya, tapi kita memandang ke depan, ya. Lihat apa yang baik dan hal yang negatif. Sebab yang secara negatif yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga dapat menghasilkan perkara yang positif. Jadi dari situ kita ambil maknanya, apa kesukaran yang kita hadapi masa yang lalu. Misalnya susahnya untuk menjadi anak yatim piatu, tetapi dengan yatim piatu mendorong untuk berhasil dan sebagainya, ya. Jadi itulah sebabnya kita sebutkan dengan satu buku ada berjudul Creative Suffering. Jadi penderitaan tetapi sangat kreatif, ya, menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Jadi kita harus punya lebih banyak yang kita harus syukuri. Kita pernah bahas tentang masalah bersyukur, dan itu sangat penting sekali. Dan kita akan bahas lagi satu waktu tentang
bersyukur ini. Iya. Ya. Kemudian Jangan pura-pura senyum. Anda Apa? pernah lihat orang yang nggak mau ketawa tapi mencengkan di hidungnya itu. Itu tidak akan menghasilkan endorfin loh. Jadi yang menghasilkan endorfin kan sudah kita bilang bagaimana. Ketawa terbahak-bahak itu sampai itu namanya belly laughter ya. Itu menghasilkan endorfin ya. Iya. Dan kalau kita berpikir positif aja, kita berpikir secara optimistik itu juga akan menghasilkan endorfin. Ya. Dan apa yang dipublikasikan oleh Academy of Management Journal dikatakan kalau Anda pura-pura senyum saat memiliki emosi yang negatif, maka keadaan Anda Lebih buruk dari suasana negatif itu sendiri. Ya. Jadi tidak usah pura-pura. Ya, kalau Iya. sedang sedih Ya sedihlah, sedih, katakan. Kemudian ini akan menolong kita mencari solusi dan kita akan bersama-sama menjadi berbahagia. Tuhan tidak mau kita jadi hipokrit ya. Iya. Apa namanya? Apa hipokrit itu? Hipokrit, ya pura-pura. Iya, pura-pura. Ya. Munafik. Munafik ya. Nggak mau Tuhan jadi munafik. Kemudian yang ke-9, kebiasaan keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka menolong orang lain. Jadi kita berusahalah kalau kita ada waktu cari jadi relawan. Ya, Ya. itu telah terbukti orang relawan yang volunteer itu memberikan kesehatan mental dan tubuh yang lebih baik. Jadi sangat baik untuk memberikan pertolongan kepada orang lain sebab membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri kita sendiri juga. Dan kita sudah pernah bahas tentang masalah ini, bagaimana kalau kita menolong maka kita menjadi berkat dan menjadi berkat untuk kita sendiri. Kita pun merasa senang ya. Kami lihat yang kami bantu sekarang sudah tamat perguruan tinggi dan sekarang sudah bekerja. Sudah jadi perawat, menjadi sudah perawat, jadi pendeta. Wah, itu memberikan satu sukacita kepada kita ya. Dan kita jadi orang yang berbahagia. Ya. Makanya ingat kita sudah memberikan dalam akronim celebrations ya. S yang terakhir adalah social support. Kita tidak akan menjadi sehat kalau kita tidak mau membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Sebab dengan membahagiakan orang lain, kita sendiri juga mempunyai jiwa yang membahagiakan. Oke. Jadi kemudian kita masuk kepada faktor yang sangat penting, yaitu selalu praktekkan apa yang disebut resilience. Ya, kalau kita sebut resilience itu gigih ya. Ya. Gigih. Dan apa yang dikatakan oleh Kramen? Ya. Menyebutkan kegigihan adalah kebalikan daripada depresi. Jadi kalau depresi ya putus asa, ya sudahlah apa boleh buat. Tetapi gigih ya siap untuk menghadapi suatu tantangan. Ya. Ya. Nah, ingatlah bahwa orang yang bahagia adalah orang yang telah hadapi banyak tantangan hidup itu, tetapi tidak menjadi depres. Tantangan hidup itu dihadapi dan dia dapat bertahan dengan pertolongan Tuhan dan sehingga dia menjadi lebih bahagia. Dia resilience ya. Ya. Jadi mungkin melampaui berbagai kesedihan, kekhawatiran, tetapi tetap bertahan ya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi tantangan hidup. Salah satu contoh yang bagus dari Alkitab adalah seorang yang namanya Yusuf. Luar biasa, dijual oleh saudaranya, dia difitnah di tempatnya Potifar, akhirnya masuk penjara, tapi dia tetap gigih menghadapi semua tantangan ya, dan ia bertahan, dan itulah yang menyebabkan dia berhasil ya. Luar biasa. Nah, waktu saya mengambil developmental psychology di Andrews University, saya dapatkan buku Elizabeth Harlock. Dikatakan 3A untuk kebahagiaan. Apa itu? Acceptance, jadi kita diterima. Ya, kemudian affection, kita merasakan bahwa kita disenangi, love ya, dikasihi, dan kemudian kita mempunyai achievement. Jadi achievement yaitu ada sesuatu yang kita capai. Dan semua ini menghasilkan akan hormon-hormon yang menyebabkan kita bisa berbahagia. Kita sebutkan tadi tentang endorfin ya, serotonin. Serotonin. Ya. Itu dihasilkan oleh sebab kita diterima, kemudian dikasihi dan mencapai sesuatu. Itu satu hal yang luar biasa. Jadi kembali kepada ayat inti kita, Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini kebiasaan keluarga hidup yang berbahagia. 10 loh kita kasih. Sebenarnya ada yang 10, ada yang 8, kita tambahkan semuanya. Dan akhirnya kita kumpulkan semua menjadi hanya
10 secara singkatnya. Jikalau kamu tahu semua 10 kebahagiaan ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi jangan hanya dengar-dengar aja obsesi hati ini, tapi lakukannya. Lakukanlah. Kalau memang peranan penting dalam mengasihi atau dalam memeluk, misalnya, ya peluklah isi Anda, ya peluklah anak Anda. Ya, Itu kita senang lihat Leo dan Fitri juga Iya. sudah peluk satu sama lain. Jadi perlu saling memeluk dan sebagainya, sebab itu memberikan sukacita dan kebahagiaan ya. Dan dengan demikian maka kita boleh berbahagia, membuat orang lain berbahagia, dan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Itulah doa dan harapan kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk pelajaran yang sangat berharga. Bagus sekali ya. Simple kelihatannya, tapi memang sangat bermanfaat ya. Dan harus dilakukan, karena jika Dan kamu harus. tahu semua ini dan melakukannya, berbahagialah dikatakan di Yohanes 3:17. Itu firman Tuhan yang katakan, jadi itu pasti benar ya. Jadi kami tadi memang berpelukan, tapi rupanya terlihat di situ ya, sama pendeta dan Ibu Pendeta Kuntala ya, dari Zoom ya. Iya. Baik, karena pembahasan malam ini yang saya ingat itu salah satunya adalah menolong orang ya. Itu Menolong orang. ya memang ada satu kebahagiaan tersendiri dalam pada waktu kita bisa menolong orang, bukan jadi satu kesombongan ya, tetapi kita senang bisa menolong orang. Itu emang rasanya aduh puji Tuhan gitu. Ya. Iya. Sama tadi yang saya ingat, Senyum tuh jangan pura-pura gitu, jangan senyum tapi nggak jelas senyumnya ya. Justru lebih sakit gitu ya dari hal buruk yang terjadi tadi disebutkan. Dan yang- Jadi memang tulus ya. Dan yang terakhir itu kegigihan, kalau saya sebutnya pantang menyerah. Kalau dalam bahasa Indonesianya pantang menyerah. Jadi never give up. Jangan menyerah. Ya, apapun problema yang dihadapi, senyum supaya kita bahagia. Jangan Pasti ada solusinya ya. Amin, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pelajaran yang sangat baik. Dan kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, Anda inginkan solusinya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya, YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita akan masuk ke ruang tanya jawab, kita akan ikuti yang satu ini. Dengan salib Yesus maju dan menang. Maju laskar Kristus, maju dalam perang. Pegang salib Yesus, hai semua orang. Kristus Tuhan Raja, Panglima kita. Setan musuh sama, pastilah kalah.
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati dan kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Sudah masuk ke beberapa pertanyaan, ini pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung saja baca pertanyaan yang pertama. Shalom pendeta dan ibu. Saya mengikuti pembahasan Obsesi Hati malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan karena genetik? Thanks. Oh tadi sempat ya dibahas tuh, ada lingkungan dan genetik kalau nggak salah. Lingkungan 60%. Pengaruh genetik ini besar. Ya. Jadi begini, pada saat sang ibu mengandung, kemudian kalau dia selalu gembira, ya, maka anak juga mempunyai kecenderungan untuk gembira. Ya, itu namanya istilahnya prenatal influence. Ya, dan berbagai macam penelitian mengatakan kebenaran itu. Ya, padahal apa yang dituliskan oleh satu sumber yang penting, ya, salah satu buku daripada yang seorang penulis yaitu Ellen G. White mengatakan itu lebih kurang 150 tahun yang lalu. Ya, jadi itu kecenderungan apa yang terjadi ya dengan anak itu banyak tergantung kepada ibunya. Itu adalah genetik. Di samping itu salah satu yang genetik adalah temperamen. Ya, temperamen itu tergantung. Sikap seseorang banyak tergantung pada temperamennya, apakah dia kolerik ya, atau sanguin atau flegmatik ya. Itu seperti sanguin, suka untuk bergembira ya. Ya, dia suka sekali ya. Jadi itu pengaruhnya itu bisa sekitar 60%. Tetapi lingkungan ya itu 40% ya. Dalam arti lingkungan suasana kerja yang baik ya dan sebagainya itu ikut mendukung kepada kita masing-masing ya. Lingkungan misalnya seorang dilahirkan ya dalam keadaan di mana orang tua berkecukupan ya. Jadi itu waktu dia lahir dia cukup ya. Itu ada mempunyai suatu pengaruh juga untuk dia apakah itu berbahagia atau tidak. Namun dalam hal ini kita harus ingat ya pengaruh hal yang sangat penting bagaimana sikap kita ya ya. Tanggapan kita kepada genetik ataupun kepada lingkungan itu bagaimana? Sebab lingkungan itu pun bisa kita ubah ya menjadi hal yang mengubah dan menyebabkan kita dapat bertumbuh ya. Kalau kita lihat yang positifnya, jadi lingkungan itu kalau kita lihat yang positifnya dapat mengubah keadaan kita meskipun kita sudah dilahirkan dengan keadaan genetik yang cukup muram-muram ya. Jadi itu yang maksudnya dengan kebahagiaan karena genetik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari. Ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya, pendeta dan ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya, suami saya kalau pulang kantor selalu tidak puas dengan kerjaan saya di rumah dan tidak pernah bilang terima kasih. Padahal saya sudah capek beresin rumah dan menjaga anak. Bagaimana cara saya kasih tahu ke dia tapi jangan buat dia tersinggung? Bagaimana pendeta dan ibu? Saya nggak gitu ya. Tolong. Kalau saya nggak gitu kan ya. Jadi harus dikomunikasikan. Ingat, komunikasi adalah basis yang terpenting dalam keluarga. Jadi dengan pakai I statement saja. Aduh, saya sudah capek, saya merasa sedih, sudah kerjain rumah ini dengan sangat beres, tapi nggak ada yang bilang terima kasih. Ingatlah suami ini, supaya jangan bilang terima kasih, jadi peluin dong, sambil bilang ucapkan terima kasih. Ya. Tanggapi dengan positif ya. Harus mengerti mungkin Capek dia. Bapak capek ya. Aduh ya sayang pasti kerja capek ya. Terima kasih sudah kerja keras. Jadi Anda yang bilang terima kasih ya. Kemudian sama-sama makan ya. Kemudian terima kasih sudah makan makanan saya. Mudah-mudahan enak ya. Jadi mancing ya. Oh iya memang enak, terima kasih ya. Jadi kita gunakan biarlah kalau dia tidak berterima kasih, Andalah yang berterima kasih. Ya, jadi dengan mengucapkan hal-hal yang positif dan tidak usah sebetulnya mengeluh, ya tidak perlu untuk mengeluh, tetapi menunjukkan satu perkara yang positif, ya maka kita mempertumbuhkan akan sifat tersebut. Jadi sambutlah akan suami dengan senyuman, ya
dengan suasana yang baik dan sebagainya, ya. Dan suami umumnya habis kerja kan capek, ya, ya. Jadi Anda bisa, ya, dapat menolong, ya, akan sang suami dengan baik, ya. Tapi ingat, ini persoalan harus diselesaikan, ya. Ya. Jangan dipendam dalam hati, sebagaimana tadi kita katakan kebiasaan daripada keluarga yang bahagia adalah untuk menyelesaikan persoalan ini dengan secepat mungkin. Ya. Mudah-mudahan ini akan menolong dan suaminya bisa akhirnya sadar dan mau memeluk istrinya, ya. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit, ya. Kemarin kita baca, ada mungkin pernah dengar, ya. Ini seorang istri sedang memijat sang suami. Suaminya dipijat, ya. Kemudian dia tanya, ya, dulu sebelum menikah siapa yang biasa pijat? Ini istrinya tanya kepada suami, ya. Kemudian suaminya jawab, ya, dulu saya sebelum menikah saya nggak pernah sakit kepala. Jadi rupanya kalau begitu, ya, istri yang salah. yang bikin dia sakit Jadi kepala. kalau suami tidak pernah ucapkan terima kasih, coba pikirkan mungkin juga istri yang salah. Jadi lebih bagus adalah yang memulai berterima kasih, memberikan suasana yang sangat indah dalam rumah tangga, ya. Jadi dengan demikian, ya, maka suasana suami pun akan lebih rasa berbahagia. Oke, bagus juga ceritanya. Ya, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Ada juga ceritanya tadi lucu, ya. Baik. Ya, pertanyaan berikut. Saya seorang pegawai yang berangkat kerja pagi-pagi dan pulang sudah malam. Saya tidak ada waktu untuk olahraga. Apakah dengan sering jalan di kantor cukup untuk memenuhi kebutuhan atau kesehatan tubuh, Ibu Dokter? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Dokter ini. Ibu Dokter. Ya, terus terang saya katakan, ya, sebagaimana ini ada pertanyaan yang sama juga sebelumnya, ya, obsesi hati sebelumnya. Kalau Anda bekerja di kantor kan ada masa-masanya. Waktu kami masih bekerja itu ada dikasih 10-15 menit untuk keluar di luar. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali teman-teman kita bawa sepatu kets ke kantor. Nah, ini waktu itu 10-15 menit mereka pergi kerja, jalan di parking lot, di tempat parkir itu, jalan putar sampai 10 menit. Habis itu dia kembali lagi baru dia kerja. Nanti sorenya lagi nih 10-15 menit. Sudah setengah jam itu dia jalan. Dan dia merasa sangat gembira. Ya, sangat senang, sangat sehat sebab dia mendapatkan endorfin. Jadi mudah-mudahan Anda juga di kantor Anda bisa diberikan kesempatan untuk kerja, artinya jalan di luar exercise. Sebab harus exercise. Kalau enggak di dalam rumah. Kalau kami dalam keadaan, ya, sekarang kan masa pandemi ini, ya. Bisa aja kita ke gym. Kita punya gated community ini ada gym, tapi dia kan di gym itu kan ruangan tertutup, ya. Jalan lebih bagus di rumah kita, dibuka jendela, buka pintu, kita jalan bolak-balik setengah jam, ada lebih baik daripada tidak jalan sama sekali. Dan jadi jawabannya tentang apakah cukup kalau hanya jalan di kantor, jawabannya adalah nggak cukup. Iya. Dan Anda harus ambil waktu untuk exercise, ya. Itu penting. Dan usahakan kalau misalnya Anda punya pedometer seperti begini, ya, maka usahakan paling sedikit 10.000 satu hari, 10.000 step, ya. Bagaimana caranya? Jadi waktu break, ya, langsung jalan. Gunakan waktu break untuk jalan, bukan untuk ngobrol. Ya. Kalau Anda ngobrol dengan Anda punya teman dan sebagainya, ya, secara sosial bagus, ya, tetapi secara tubuh, ya, kurang begitu sehat dan secara pikiran juga kurang. Nah, bagaimana caranya? Ajak teman Anda jalan sama-sama. Ya. Ngobrol. Anda bisa ngobrol. Ya, kami kan ngobrol setiap hari, kami jalan. Ya, 1 tapi jam. ngobrol. Kami jalan paling minimum 1 jam, ya, satu hari. Ya, jadi sama-sama jalan, kita ngobrol terus, ya. Jadi semuanya terpenuhi, ya, secara sosial, ya, hubungan berkembang, kemudian secara kesehatan dan juga secara kreativitas dan sebagainya. Oleh sebab
hasil kerja akan lebih baik kalau kita olahraga. Iya. Dan olahraga adalah salah satu faktor untuk predict longevity. Jadi malahan dikatakan kalau sampai ditanya kepada orang, kamu olahraga apa enggak? Oh, kalau enggak olahraga lekas mati. Nah, kamu olahraga apa enggak? Oh, kemungkinan untuk hidup lebih panjang itu lebih besar. Kalau olahraga. Jadi itu adalah satu-satunya faktor yang telah dikatakan merupakan predictor of longevity. Jadi yang menentukan apakah Anda dapat menghidupkan kehidupan yang lama apa tidak. Dan Anda punya tubuh akan tetap bisa cantik, ya. Nah, kalau tidak, kan orang tidak olahraga, apa yang terjadi? Makin lama Melebar. makin berkembang badannya. Iya. Ya. Jadi orang bilang, wah sudah makmur sekarang ya. Jadi tubuhnya memang makmur, tetapi bukan berarti baik secara kesehatan. Ya. Jadi untuk berbahagia dan sebagainya. Dan kalau kita olahraga, memang endorfin yang keluar, dan senang. kita merasa senang dan Moodnya berbahagia. Moodnya baik. Ya. Wah, kita bisa bahas tentang olahraga sepanjang minggu, banyak sekali pengalaman dan sebagainya. Tetapi prinsipnya di sini adalah rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang berolahraga setiap hari. Ingat itu. Kebiasaannya setiap hari. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta untuk jawabannya. Saya hanya mau merefresh diri saya aja, kalau jalan kaki atau lari itu Pendeta dan Ibu Pendeta yang idealnya itu berapa lama ya? Apakah 15 menit cukup, setengah jam, 1 jam untuk jalan kaki atau lari? Mungkin di sekeliling kompleks mungkin misalnya gitu ya. Itu bagusnya berapa lama ya? Yang terbaik adalah 1 jam. Yang terbaik adalah 1 jam. Jalan kaki. Ya. Kalau bisa lari setengah jam Sudah cukup. Sudah cukup. Cuma kalau lari biasanya itu menyebabkan kita punya knee, kita punya lutut. Persenian itu, persenian lutut itu sering jadi lekas sakit. Makanya itu Kenneth Cooper adalah bapak olahraga yang aerobik itu, dia justru mengubah rekomendasinya daripada exercise. Dulu kan kita kalau exercise, wah mesti no pain no gain. Pernah Anda dengar itu ya? Kalau nggak sakit nggak akan sehat. Tapi dia terus merubah, dia katakan bahwa exercise yang terbaik adalah jalan kaki. Padahal itu sudah dikasih tahu oleh Nyonya White 150 tahun yang lalu. No exercise is better than walking. Iya. Jadi dulu ini Kenneth Cooper selalu jogging. Lari. Tetapi yang terbaik adalah jalan kaki, ya, atau jalan cepat, maksudnya brisk walk. Ya. Jalan cepat, ya. Mengurangi banyak cedera. Oke. Terima kasih Pendeta jawabannya. Ya, luar biasa ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pendeta dan Ibu, saya nggak bisa tidur dalam suasana gelap karena saya takut kalau gelap dan cenderung nggak bisa tidur. Bagaimana cara mengatasinya? Thanks. Oh, ini tadi dibahas juga dia mengenai tidur dalam gelap ya. Gimana nih Pendeta Ibu? Silakan Pendeta dan Ibu. Apa? Dia dikatakan Alkitab, baca dalam Alkitab, di gelap dimanapun Tuhan ada. Ya. Jadi sangat penting sekali untuk percaya kepada Tuhan. Takut itu apa yang ditakutin? Setan, memangnya setan akan bekerja hanya waktu gelap. Wah, setan pun bekerja waktu siang hari. Ya. Siapa orang yang sudah mati? Oh, itu mereka tidur. Apa yang ditakutin? Ya. Jadi percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau percaya, berkembang percaya, ya, dan itu harus dilatihkan, ya. Maka dengan kepercayaan menyebabkan seorang itu bisa tidur dengan baik, ya. Sebab suasana gelap itulah yang menyebabkan, ya, keluarnya hormon-hormon yang baik. Yang kita ingat, kita perlu melatonin, dan melatonin itu akan menekan semua gonadal fungsi, jadi function of gonad, ya, sehingga kita bisa tidur dengan lebih tenang, lebih nyenyak kalau kita ada melatonin. Jadi makanya kalau siang hari pun untuk nap kita pakai penutup mata itu supaya kita kibulin kita punya tubuh itu yang menyatakan seperti seolah sudah gelap, padahal belum gelap karena ditutup dengan penutup mata. Jadi kita memerlukan melatonin tersebut, ya, untuk tidur.
Jadi mudah-mudahan orang yang bertanya ini nggak usah takut lah. Apa yang ditakutin? Tuhan pun ada di mana-mana, di tempat yang gelap. Oh, kita pernah ada cucu kita bilang katanya, Oma, I'm very scared of dark. Terus saya katakan, Jesus is there everywhere. Ya, dalam keadaan gelap pun Tuhan ada di situ. Terus akhirnya dia bilang, oh ya, kita berdoa. Berdoa, dia akhirnya bisa dia tidur, biarpun dalam keadaan gelap. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Jadi sangat bermanfaat juga. Bukan hanya untuk yang bertanya, bagi saya juga bermanfaat. Oke. Baik, pertanyaan berikut. Apakah orang yang mudah tersinggung dan tidak ramah sudah pasti tidak bisa bahagia? Oh, bagus juga nih. Silakan Pendeta dan Pendeta. Ya, kalau seorang yang mudah tersinggung dan tidak pernah Tidak ramah. yang tidak ramah, ya, maka kemungkinan berbahagia itu dengan senyap lebih kecil. Ya. Kan orang nggak mau suka sama, mana orang suka sama orang yang suka marah-marah, tersinggung dan sebagainya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin dia berbahagia. Oke. Kalau dia rubah pikiran. Jadi apa yang membuat dia tersinggung? Ya, apa yang menyebabkan dia tidak ramah? Ya, mungkin saja dia tersinggung ya oleh sebab istrinya ya sangat akrab dengan orang lain. Ya. Dia tersinggung kan? Ya. Jadi Anda supaya jangan suami tersinggung ya, Anda ya harus membatasi akan pergaulan dengan laki-laki lain ya. Tetapi coba cari hal yang menyenangkan akan sang suami ya. Apa yang membuat dia senang ya? Oh, senang itu kalau misalnya Anda berpakaian rapi dan ataupun menyiapkan makanan yang enak ya. Maka dia tidak tersinggung. Kalau dikasih makanan kesukaannya, bagaimana dia akan tersinggung? Ya, dia akan berbahagia. Makanya waktu itu dia akan berbahagia. Ya, jadi hindarkan hal-hal yang dapat membuat seorang tersinggung. Ya, tetapi ya biarlah mengajak dia untuk buatlah kegiatan yang membuat dia merasa dihargai, ya, dan merasa dia berbahagia. Oke. Terima kasih banyak ya untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Baik, kita baca pertanyaan berikutnya. Beberapa waktu lalu kami sempat bertemu dengan teman-teman di masa sekolah dulu. Dan senang sekali rasanya, banyak cerita-cerita lucu dan tertawa. Apakah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencari bahagia? Ya, tadi sempat diceritakan sama Pendeta dan Pendeta tadi ya. Silakan Pendeta. Silakan Pendeta dan Ibu. Itu adalah benar. Ya, reuni adalah hal yang baik. Ya, kita coba cari untuk hal yang membahagiakan. Salah satu adalah reuni. Jadi masa lalu. Jadi kami mengadakan reuni tempoh hari untuk 50 tahun. Ya, kami kumpul di Batam. Angkatan saya. Wah, itu lucu sekali. Lucu cerita-cerita dulu. Terus ada yang main kereta api cucut. Ada. Ini bayangkan orang umur 70 tahun ya main-main kereta api, dia naik kereta api. Tut. Aduh, kita ketawa. Umur 70 tahun. Jadi ingat apa main masa lalu. Dan orang yang memimpinnya di depan ini sudah meninggal. Ya, kami punya teman, oke. Tapi masih kita teringat masa itu, oke. Jadi kami rencana ini kalau begitu selesai ini masalah pandemi, kami akan reuni untuk pergi ke Israel sama-sama. Ya, kami punya angkatan. Kemudian kami sudah katakan nanti ya kalau tidak reuni yang akan datang adalah kita mau reuni di Bandung tahun 2028. Ya, yaitu yang 60 tahun sejak kita masuk ke sekolah di UNAI. Ya. Jadi kenapa kita cerita masa-masa yang lalu yang menyenangkan waktu kita main lari-lari dan sebagainya. Main layang, kejar-kejaran. Kasih lempar asam ya supaya jatuh ya. Wah, yang lucu-lucu lah pokoknya. Ya. Jadi ambil waktu untuk reuni. Itu adalah sumber kebahagiaan. Artinya menolong kebahagiaan kita. Ya, ini selama pandemi ini kami nggak bisa cruise. Biasanya cruise dengan teman-teman saya SMA dari Singapura ya. Waduh, itu benar-benar menyenangkan karena kita diingatkan kembali pada masa yang lalu. Jadi mudah-mudahan Anda juga bisa tetap
cari waktu yang berbahagia ya untuk menyenangkan kita, yaitu Cari teman lama. Teman lama. Ya, Agustus yang lalu kami pergi ke California, kami cari teman lama. Kemudian teman lama undang kami, ya kami bercerita bersama, walaupun hanya makan siang, Iya. ya, itu pun perjalanan menuju ke airport. Iya. Ya, Jadi, ya. wah teman, ini 60 tahun yang lalu loh teman saya yang masih waktu kita masih SMA dulu, ya ampun, ceritanya lucu-lucu banget, tapi itu benar-benar memberikan refreshing kepada kita. Mudah-mudahan Anda juga akan tetap juga mengambil waktu untuk reunion. Terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Dan memang saya rasakan sendiri ya mengenai hal ini. Baru beberapa hari yang lalu kita sempat ketemu sama, nggak banyak sebetulnya, hanya 3-4 teman yang lama. Tapi rasanya, aduh, luar biasa gembira sekali. Karena banyak cerita-cerita yang memang kita saling melengkapi lah ya, saling ketawa-ketawa aja. Jadi rasanya imun naik gitu. Saya bilang, wah seru juga kalau kumpul-kumpul gini ya. Sehat kita semua ya, saya bilang. Apalagi begitu. kalau ada teman kita memang yang suka melucu. Jadi ada temannya Fitri ini suka melucu. Jadi kalau ketemu dia selalu tertawa. Jadi memang enak gitu reuninya. Yang sangat manjur ya. Hanya ini pendeta dan ibu pendeta. Ya, hanya ini pendeta dan ibu pendeta. Saya pernah juga mendengar satu komentar dari mungkin pasangan yang muda. Mereka malah takut untuk reuni oleh karena ada CLBK kalau istilahnya orang di Indonesia, cinta lama bersemi kembali. Jadi mereka takut suaminya, ya. Jadi mereka seperti khawatir. Nah, bagaimana caranya nih karena saya yakin banyak yang menonton juga pasangan muda, bagaimana menghilangkan kekhawatiran itu bahwa reuni itu sebenarnya bagus. Jadi tidak usah khawatir. Silakan pendeta dan pendeta. Cinta lama. Ya, itu masing-masing harus mengingatkan, sekarang saya sudah menikah, ya, we are married. Jadi kita harus mencintai keluarga, ya. Jadi ketemu dengan teman-teman yang lama dan juga mungkin mantan pacar dan sebagainya, tetapi kan masing-masing sudah dengan keluarga masing-masing, ya. Dan ingat bahwa kita harus setia kepada keluarga masing-masing, ya, kepada istri atau kepada suami kita. Jadi jangan cinta dulu, wah, membara kembali itu berbahaya. Oke, jadi selalu diingatkan bahwa kita adalah sebagai seorang Kristen yang mau mengikuti akan prinsip Alkitab, dan Tuhan sudah memberikan dan kita harus merasa puas dan bahagia dengan apa yang ada. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban ini boleh didengar ya, karena memang kekhawatiran ini sering muncul nih. Saya sering dengar orang bicara. Mudah-mudahan jawaban dari pendeta dan ibu pendeta Kuntara boleh menenangkan dan menghilangkan kekhawatiran para pasangan ya. Untuk reuni itu bagus ya, bertemu teman-teman lama ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini datang dari Kalimantan Tengah, pendeta dan ibu pendeta. Shalom. Bagaimana berterima kasih ketika kita memberi, bukan menerima? Oh, terima kasih. Oh, benar juga ya. Ini aja dia bertanya dan dia berterima kasih. Padahal dia yang bertanya. Ya, silakan pendeta dan ibu pendeta. Karena kesempatan bisa menolong. Ya. Ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan, ya, oleh sebab kita bisa menolong, ya. Minggu yang 2 minggu yang lalu ada orang yang sakit, ya. Itu kita sebutkan dari Kalimantan, kemudian dia ada kanker, ya. Pergi ke Pekanbaru, kemudian akhirnya bawa ke Medan. Ke Medan, ya. Suaminya, ya, pernah jatuh jadi buta, ya. Satu mata buta total, satu mata hanya bisa lihat cahaya, ya. Kemudian anaknya 3 kecil-kecil, ya. Akhirnya kami usahakan bagaimana untuk menolong dia. Kemudian kami berunding dengan gereja di Jalan Veteran. Kemudian ada di satu kamar, ada satu kelas yang kosong, dibuat kamar untuk keluarga. Ya, sementara istrinya dirawat di rumah sakit Murni Teguh. Jadi bisa jalan kaki. Jalan kaki dari gereja itu. Tetapi sayang sekali, oleh sebab memang sudah parah sekali, sudah lanjut dia punya kanker stage-nya. Ya, akhirnya meninggal, ya, dibawa ke Samosir, ya. Sesudah itu kami katakan, oke, anak-anak sebab masih kecil-kecil,
masukkanlah ke panti asuhan, ya. Jadi mereka akan masuk ke panti asuhan kita di Kota Medan, di Jalan Air Bersih, ya. Jadi kemudian mereka sangat berterima kasih sekali, dan juga jemaat juga merasa berterima kasih oleh sebab kita mempunyai, artinya kita cukup peduli, ya. Kita peduli kepada mereka yang susah. Jadi kita berterima kasih untuk kesempatan untuk menolong, ya. Dan kita katakan kepada staf YAPI, ya, kita mau lihat itu anak-anak itu yang ketinggalan ketinggalan mama, kemudian bapaknya buta, kita mau mereka semua tamat sarjana. Ya, sekarang mereka masih SD kan, kita mau mereka semua tamat sarjana. Jadi langsung dalam grup kami, ya, yaitu grup YAPI, katakan oke, puji Tuhan, ya, kita akan tolong mereka. Jadi itu kan satu sukacita, ya. Satu anak-anak yang ibunya meninggal, bapaknya buta, kemudian mereka akan artinya akan keleleran, ya, kalau tidak tinggal di panti asuhan, ya. Makanya melalui media ini saya ingin katakan, khususnya bagi mereka yang masih ada di Sumatera Selatan atau Jawa Barat dan Jakarta, kami masih suka untuk mendapatkan lebih banyak orang di panti asuhan kita yang di Jakarta, di Pinang Ranti. Ya. Jadi kalau ada di antara pemirsa yang tahu yang perlu pertolongan oleh sebab dia orang tuanya meninggal, atau ya mungkin sangat miskin sekali sampai anak-anak itu tidak bisa sekolah, maka masuk ke hubungi Hope Channel, ya. Nanti Hope Channel akan menghubungi kami yang masih ada tempat untuk panti asuhan kita di Jakarta, yaitu di Pinang Ranti, ya. Tempatnya sangat baik, ya. Kami berikan pendidikan dan perawatan dan sebagainya, dan itu kami akan berterima kasih, ya, kalau mempunyai kesempatan Anda, ya, bisa menolong supaya kami bisa menolong lebih banyak orang, ya. Jadi berterima kasih oleh sebab menolong. Kesempatan untuk menolong. Baik. Terima kasih Jadi banyak, jadi ingat lagu, ya, hidup ini adalah kesempatan. Selama masih kita bernapas, kalau kita bisa menolong, ya lakukan. Kalau sudah sakit, mana bisa lagi kita menolong. Betul itu, betul sekali. Satu kesaksian luar biasa, ya, dari pendeta. Terima kasih pendeta untuk jawabannya juga kesaksiannya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada salah seorang pimpinan di kantor yang selalu cemberut dan sangat jarang tersenyum atau berkomunikasi dengan baik kepada sesama pegawai. Anak-anak buahnya pun semua takut kepada dia. Bagaimana menolong ibu ini, ya pendeta? Adakah saran? Terima kasih. Oh, seorang wanita nih, bos ini, ya. Silakan. Baik. Anda kalau ibu ini, itu bos ini cemberut, Anda tidak boleh cemberut. Jadi ingat, Anda harus proaktif, ya, jangan reaktif, ya. Jadi kalau orang itu cemberut, artinya kasar dan sebagainya, Anda hadapi dengan senyum. Anda harus mengontrol suasana. You are in control. Bukan dia, ya. Jangan Jadi, reaktif. Jangan reaktif. Jadi Anda tetap senyum, baik, ya, baik Bu, terima kasih, ya. Jadi selamat Anda pagi. tidak usah takut, ya. Selamat pagi, ya. Mudah-mudahan hari ini, ya, Ibu, ya, tetap sehat-sehat dan bahagia, ya. Jadi, nah, kalau orang cemberut atau mungkin juga lebih daripada cemberut, marah-marah, ya, itu berarti dia sedang dalam masalah, Stres. ya. Mungkin dia stres, ya, dia pikirkan dia punya target tidak tercapai dan sebagainya, ya. Jadi untuk memperbaiki dia, Anda harus tolong dia, ya, tolong supaya bagaimana targetnya itu dapat lebih tercapai, ya, semua kerja keras dengan baik, tetapi bukan oleh sebab dia cemberut, ya. Anda lebih cemberut lagi, lebih bersalah. Tetapi hadapi dengan tenang, ya. Anda harus proaktif, Anda tetap produktif, ya. Tidak oleh sebab kecemburutannya, tetapi oleh sebab Anda adalah orang yang berkata, aku bisa buat yang sebaiknya dengan pekerjaanku ini, ya. Jadi dengan demikian, maka mudah-mudahan sang ibu
cemberutnya makin lama makin sedikit. Cari tahu apa yang dia punya, apa kesenangannya, dan mungkin kita coba memberikan dia kesenangan. Siapa tahu dengan pelayanan Anda penuh kasih sayang, dia justru akan berubah. Ya. Tetapi ada kadang-kadang sukar sekali. Kenapa? Mungkin juga dia ada masalah rumah tangga, ya. Mungkin juga oleh sebab dia tidak mendapatkan jodohnya, ya. Jadi belum mendapatkan jodoh, jadi dia rasa ada inferior, ya. Maka dia tunjukkan dia punya kompensasi dengan cemberut, ya, atau dengan kuasa bahwa I'm in control, ya. Jadi dia marah itu untuk kompensasinya, ya. Jadi Anda tidak boleh reaktif, Anda proaktif, ya, hadapi dengan tenang. Anda karena tunjukkan you are in control. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Ya, betul sekali itu ya. Kalau kita bisa merubah orang itu satu kebahagiaan juga buat kita, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut. Ada cara yang sering sekali digunakan orang dalam menangani stres. Apa itu di pekerjaan atau di rumah tangga? Tadi Pendeta dan Ibu sudah sedikit singgung, yaitu makanan. Apakah hal itu baik? Karena cenderung makan tanpa kontrol. Mohon penjelasan. Oh, dia mau cari bahagia dengan makan banyak. Gimana ini? Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, jadi susah dikontrol katanya. Ada orang yang kalau dalam keadaan stres, dia nggak mau makan, ya. Tapi ada orang yang dalam keadaan stres, dia makan, dia ambil makan hanya untuk puaskan. Akhirnya jadi makin hari makin melebar dia punya badan, ya. Tapi itu bukan salah satu cara kontrol stres yang terbaik. Jadi kita pernah membahas tentang apa yang disebut stress management, ya, pengendalian stres. Dan pengendalian stres itu, ya, ada kita berikan apa yang disebut celebration, ya, yaitu itu adalah satu pilihan, ya. Terus exercise, ya, gerak badan itu termasuk adalah untuk pengendalian stres. Kenapa? Dengan jalan kaki, melihat akan udara yang indah di alam dan sebagainya, ya, maka kemungkinan stres itu akan makin menurun. Olahraga itu, ya, kita sebutkan tentang keluarnya endorfin, jadi menjadi lebih tenang dan sebagainya. Tetapi juga bagus untuk olahraga di bawah sinar matahari. Sebab sinar matahari itulah yang menghasilkan serotonin dalam tubuh kita, ya. Jadi, dan kalau kita tidur pada malam hari, pokoknya itu satu paket, ya. Kalau kita tidur pada malam hari, maka itu akan diubahkan menjadi melatonin sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak. Pokoknya lifestyle itu akan menolong untuk mengatasi stres dan juga stress management. Kita sudah bicarakan. Iya, kita sudah baca. Dan waktu bicara soal makanan, ya, makanannya adalah makanan sehat. Kemudian juga dalam jumlah yang sehat. Jadi kalau misalnya makanan sehat tetapi jumlahnya berkelebihan, wah, itu berbahaya, ya, justru merusak tubuh Anda sendiri, ya. Makanlah secukupnya, ya. Kemudian kalau Anda mau tahu kapan Anda berhenti makan adalah pada saat Anda masih ingin untuk makan. Iya. Orang kan sering makan sampai waduh kenyang sekali. Sampai orang Manado bilang makan sampai pusat lari di sei. Artinya sampai waduh gendut banget, ya. Tapi ingat, kalau kita mau sehat, makan. Dan kalau lagi masih kepingin mau makan, stop. Nah, itu yang terbaik. Ya, jadi tanpa kontrol ini nggak bagus ini. Pengontrolan sangat penting sekali. Sebab di dalam celebration itu salah satu yang sangat penting adalah temperance. T-nya itu adalah temperance, itu bertarak, ya. Jadi bekerja pun harus bertarak. Orang kan ada yang jadi stres oleh kerja terus. Tetapi kerja terlalu banyak menyebabkan kesehatan yang menurun dan itu menimbulkan stres juga, ya. Dia harus balance. Jadi harus balance, ya, kehidupan itu, ya. Jadi yang sangat penting adalah percaya kepada kuasa ilahi, ya. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan Tuhan punya rencana. Stres, ya, itu dapat dirubah menjadi eustress, ya. Stres yang sehat. Stres yang sehat yang bisa menyebabkan kita dapat lebih bertumbuh, ya. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya, ya, Pendeta dan Ibu. Luar biasa, ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kadang saya ketika ada waktu luang, saya ingin refreshing dengan melakukan hobi saya, yaitu main futsal.
lumayan untuk menghilangkan stres. Tapi karena hanya itu yang kosong, jadinya istri saya mengeluh. Karena jadinya saya keluar rumah. Bagaimana seharusnya dalam mengisi waktu luang, Pendeta? Oh, maksudnya bagusnya untuk keluarga gitu ya, waktu luang itu jangan main olahraga. Gimana Pendeta? Maunya si istri ya, Ya. tapi suami rasa dia perlu untuk olahraga. Gimana nih Pendeta dan Ibu? Iya, silakan Pendeta. Itu futsal. Itu sepak bola ya. Bola lapangan kecil. Lebih Ibu Pendeta. mini. Mini. Ya, Mana? Sepak bola lapangan kecil, ada yang kecil, lapangannya kecil. Oh, Yang dalam ruangan. Ya, dalam ruangan. Untuk istri yang mendukung ya, ikut main lah. ikut nonton. Ya. Jadi waktu Anda ini futsal ya, ikut bertemu, oh ya hore kalau bikin gol dan sebagainya, atau ikut bersama-sama. Oke, itu satu poin. Tapi untuk Anda sendiri yang apakah ada hal-hal yang dapat dibuat di rumah ya, yang yang juga bisa bergembira bersama-sama ya. Sebab kalau misalnya futsal harus keluar rumah ya, istri ya Sendiri. sendiri. Bagaimana kalau Anda coba ikut main games ya, Sama-sama. sama-sama ya. Ya, kadang-kadang kami main Mexican Train berdua. Berdua aja kami. Mexican Train itu idealnya 8 orang atau 6 orang ya, tetapi kami bisa ya main hanya berdua saja ya, tetapi gembira ketawa-ketawa bersama-sama. Oke. Jadi coba cari hal-hal yang bisa menjadi hobi, Mengisi luang waktu. yang bersama-sama ya. Atau ya Anda buat suatu perjanjian bersama dengan istri, ayolah kita sekarang ada waktu luang ya, kita sama-sama nonton futsal atau kita main futsal ya. Jadi sang istri juga perlu melihat adanya sesuatu hal yang artinya ikut mendukung akan kesukaan daripada suami ya. Suami juga harus lihat apa yang menjadi kesukaan daripada istri. Mungkin dia lebih suka olahraga misalnya volley. Nah, bagaimana kalau kita main volley sama-sama atau badminton sama-sama ya. Ini Leo suka badminton. Bagaimana dengan Fitri. Fitri suka badminton juga. Oke. Jadi main badminton ya. Saya ingat waktu anak-anak kita kecil kita selalu main badminton. Pasang net. Walaupun hanya sederhana, pasang net di rumah. Di belakang, di lapangan. Iya. Ya, main semua itu. Ya, pokoknya kita ingat, kita waktu untuk main bersama-sama. Sebagaimana tadi dikatakan ya. Nah, kita main bersama-sama dengan anak-anak, keluar bersama-sama, berpiknik bersama-sama. Mungkin bukan piknik jauh-jauh, mungkin di pekarangan aja. Ya, sudah enak itu, anak-anak itu sudah senang ya. Taruh tikar, makan pakai sandwich di situ, wah, ketawa-ketawa sambil ini. Jadi luang waktu yang ada digunakan untuk kebersamaan dengan keluarga. Itu yang terbaik. Ingat, waktu yang berlalu tidak kembali lagi. Ya, waktu masa anak-anak ya, makin lama anak besar cepat sekali ya. Kami tanpa terasa sudah menikah berapa tahun? 43 tahun. Mau 44. Mau 44. Anak-anak sudah tidak lagi sama kita ya. Tapi kami bisa mengenang ya, luar biasa senangnya waktu kami sama-sama ya. Main-main waktu cruise sama-sama ataupun kegiatan Gonceng-goncengan di Bermuda. waktu bersepeda dulu di Singapura bersama-sama. Itu jadi kenangan yang sangat manis ya. Jadi kalau Anda mau untuk memberikan kenangan yang manis kepada anak-anak ya, ambillah waktu bersama-sama. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Dari Pendeta. Baik sekali ya nasihatnya. Masalahnya suami suka main futsal, isinya suka shopping, belanja. Tapi kalau saya pikir-pikir, semua shopping itu olahraga juga kan, jalan-jalan di mall tuh, jalan capek juga. Window shopping. Masalahnya suami nggak mau shopping karena uangnya habis. Bagus kalau hal yang bagus kalau waktu shopping ya, pegang tangan istri ya. Betul. Direm ya. Pegang tangan. Kalau tidak dia mau beli apa saja. Betul. Lebih mesra tapi juga ada ekonomis. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita sudah bagus, udah ketawa terbahak ini kita. Ya. Baik. Pertanyaan berikut. Suami saya workaholic.
kami cukup baik dari segi finansial. Namun saya ingin menghabiskan beberapa waktu liburan bersama. Tapi setiap kali ada waktu liburan, suami lebih memilih bekerja. Waduh. Apa-apa saja langkah yang harus saya ambil agar dia menyadari bahwa quality time dengan istri itu perlu. Wah, ini bagus pertanyaan. Silakan Pendeta. Dari Bu Pendeta. Beberapa langkah yang sangat penting. Ya, pertama ya kita harus berdoa ya supaya rumah tangga kita berbahagia. Ya, kemudian ambil waktu, kita pernah sebutkan rapat keluarga. Ya, di mana semua ikut ambil bagian. Ya, rapat keluarga. Bagaimana tentang rencana? Ya, liburan. Ya, mendatang. Anak-anak libur. Ya. Kita akan kemana ya? Kemudian kalau suami kerja, saya perlu banyak kerjaan, ya. Kemudian berikan manfaat-manfaat yang penting daripada liburan, ya, dan faktor-faktor yang negatif daripada kerja terlalu keras. Daripada workaholic. Ya, kalau workaholic kesehatan terganggu. Oke, Keluarga. uang banyak, tapi uang itu akan disiapkan untuk bayar rumah sakit, ya, atau membayar batu nisan. Ya, itulah sebabnya ya buat apa uang yang banyak-banyak? Biarlah uang yang Pas-pasan. pas, ya cukup, tetapi kita berbahagia. Uang banyak tidak berbahagia, ya percuma. Waktu itu ingatkan kepada sang suami, sayang, ya anak-anak ini tidak selamanya kecil, ya kita mau memberikan waktu Dan memberikan memori yang baik. ya. Sementara anak-anak masih kecil, ya punya waktu keluarga, dan anak-anak itu selalu pikirkan kapanlah ya kita kembali ya sama seperti Fitri dan Leo, ya. Jadi kapan waktu? Jadi mereka itu keinginan, dan kalau mereka sudah berangan-angan merencanakan bersama-sama, kemudian itu akan menjadi satu kenangan yang baik, sehingga merindukan untuk hal yang akan datang, ya. Jadi katakanlah, sayang, ya, untuk apa itu uang kalau kita tidak berbahagia? Buat apa itu uang kalau kesehatan kita terganggu? Ya. Kerja-kerja terus bisa terus Kerja-kerja, sakit. ya, menyebabkan sakit. Jadi ya kita sudah cukup, ya. Jadi marilah kita merencanakan satu perkara yang akan memberikan kita berbahagia, ya. Dan itu satu perkara yang sangat penting sekali, ya. Jadi kami sudah rencanakan buat tahun depan. Ya. Misalnya bulan Maret kita ke Texas, ya. Itu reuni Antara saudara-saudara aja, sisters, ya. siblings reunion. Sibling reunion, ya. Bulan Mei, ya, dengan teman-teman dari sekolah di Singapura dulu. Okay. Kemudian bulan Juli dengan anak-anak, ya, kita cruise lagi. Kemudian Oktober dengan teman sekelas saya, kita rencana ke Yerusalem, ke Israel. Ya. Jadi kita punya rencana, ya, and we look forward, ya. Jadi kita memandang ke depan, antisipasi terhadap kebahagiaan, waktu yang ya, menyenangkan. ya. Jadi rencanakan dengan baik, ya. Artinya walaupun seandainya masih aktif, ya orang akan kata, oh memang Pendeta Kuntaram dan Ibu kan sudah pensiun. Tapi kami waktu masih kerja juga, kita ada waktu kita punya waktu cruise ada, ya. Jadi harus balance, jangan hanya kerja aja, supaya kita punya kehidupan juga ada kenikmatan. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Tapi waktu kita sudah habis nih. Padahal ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Tapi karena waktunya sudah tidak cukup, para pemirsa yang pertanyaan belum ditanyakan, jangan khawatir. Di episode datang kita akan bacakan pertanyaan saudara. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaram untuk closing statement-nya. Ya, jadi kebahagiaan adalah sesuatu perkara yang kita cari, ya. Prinsip Alkitab mengatakan bahwa Yesus harus berada dalam rumah tangga. Ya. Namun sementara Yesus berada dalam rumah tangga, kita pun harus ingat perkataan Yesus yang katakan, jikalau kamu tahu semua ini, lakukanlah. Dan lakukanlah, kan, berbahagialah kamu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Ya, misalnya sentuhan dan pelukan, ya. Olahraga.
tidur yang Yang nyenyak. cukup nyenyak, ya, belajar ya, berterima kasih, ya, itu semua ya menolong kita untuk tetap berbahagia, ya, menyelesaikan masalah satu persatu, tetap mempunyai antisipasi kebahagiaan, reuni, lakukanlah ini semua, maka berbahagialah kita. Kita harapkan semua anggota pemirsa yang mengikuti akan acara ini semuanya berbahagia, bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Ya, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab kami telah belajar bagaimana untuk mempunyai kebiasaan agar kami berbahagia. Kami tahu ya Tuhan, Kau mau supaya kami berbahagia, dan sumber kebahagiaan adalah Yesus Kristus sendiri. Dan biarlah Yesus menjadi pusat dalam keluarga kami masing-masing, pusat kehidupan kami. Dan dengan lebih dekat kami kepada Yesus, kami dapat lebih dekat satu sama lain, dan kami boleh mencoba untuk membahagiakan satu sama lain dengan berbagai macam tips-tips yang kami telah pelajari. Dengan demikian kami boleh berbahagia sekarang di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Mohon kedua ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Iya. Baik, sampai jumpa lagi pendeta dan pendeta Kuntaraf untuk episode mendatang, Senin mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sehat selalu. Bye. Baik, saat ini kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandahe. Dian, silakan. Terima kasih banyak Bapak Leo dan Ibu Fitri Semampositorus yang telah memandu acara ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan nasihat dan tips untuk kita semua. Saya yakin ini bukan hanya untuk suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada anak-anak. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome Channel 870 dan juga melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Dan Anda juga bisa mengunjungi YouTube channel Obsesi Hati dan bisa mencari episode-episode sebelumnya yang belum Anda saksikan, dan bisa mengirimkan pertanyaan serta usulan topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya. Dan pastikan juga Anda selalu menyaksikan Hope Channel Indonesia, karena selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, siaran langsung, maupun tayangan-tayangan pendek. Anda bisa menyaksikan selama 24 jam melalui sosial media Hope Channel Indonesia, melalui website kami di hopechannel.id, dan juga pastikan Anda mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing. Dan sahabat Hope Channel Indonesia juga selalu terbuka untuk menerima setiap permohonan doa, usulan topik apa yang ingin dibahas, dan hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandahe dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani.